Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Wildan dengan NIM 11231001 dari sistem paralel terdistribusi kelas A. Saya akan mendemokan proyek UAS Sister dengan tema PubSublog agregator terdistribusi. Sistem ini dibuat menggunakan Python dengan Fast API, Redis sebagai broker, PostgreSQL sebagai storage persistent, dan Docker Compose untuk menjalankan semua service. Fokus utama demo ini adalah idempotent consumer, deduplication, transaksi, kontrol konkurensi, persistensi data, dan observability. Target sistem adalah menerima event log, memprosesnya secara asinkronus melalui queue, lalu memastikan event dengan pasangan topik dan event ID yang sama hanya diproses satu kali meskipun dikirim berulang atau diproses oleh beberapa worker secara paralel. Mungkin untuk struktur datanya terlihat di sebelah kiri. Kita lanjut ke agregator terlebih dahulu. Service agregator adalah API utama yang menerima event melalui endpoint post publish, di mana get event dan menyediakan get event dan menyediakan get start. Service broker memakai Redis untuk queue internal. Service worker 1 dan worker 2 adalah consumer paralel yang mengambil event dari Redis dan menyimpan event unik ke PostgreSQL. Service storage adalah PostgreSQL 16 Alpine sebagai dedup store persistent. Service publisher adalah simulator untuk mengirim 20.000 event dengan 30% deduplikasi. Alasan desain ini adalah agar proses publish dan proses konsum tidak saling mengunci. API bisa menerima event dengan cepat dan memasukkannya ke queue, sedangkan worker memprosesnya sesuai kapasitas. Ini bagus untuk log agregator karena traffic log bisa berhenti. Redis digunakan sebagai broker internal agar komunikasi antar service tetap lokal di Docker Compose. PostgreSQL digunakan juga untuk persistensi utama dan untuk deduplication yang kuat melalui unique constraint. Di Compose juga ada dua name value, yang pertama PG data sama broker data. Dimana PG data volume PostgreSQL untuk menyimpan tabel event unik, tabel statistik, dan constraint deduplication. Kemudian untuk broker data yaitu volume Redis untuk data internal broker. Jadi keduanya sama-sama volume persistent, tapi bedanya perannya yang PG data adalah untuk sumber kebenaran idempotensi dan deduplication, sedangkan broker data untuk membantu Redis mempertahankan state broker atau queue saat service broker dibuat ulang. Mungkin ini untuk keseluruhan dari Docker Compose-nya. Kita masuk ke Docker Compose terlebih dahulu. Di sini terlihat ada service storage broker, agregator, dua worker, dan publisher. Agregator expose port ke 8080 ke host untuk demo. Redis dan PostgreSQL tidak expose ke port ke host, sehingga hanya bisa diakses dari network Compose. Di bagian bawah file juga terlihat ada broker data dan PG data tadi, sehingga data tidak hanya menempel pada lifecycle container. Mungkin kita lanjut ke model database-nya. Kemudian di model database ini ada processed event. Kemudian kita lanjut ke model database-nya. Di sini ada processed event. Tabel ini memiliki unique constraint pada topik dan event ID. Constraint ini adalah pusat deduplication. Jadi walaupun ada dua worker mencoba menyimpan event yang sama, PostgreSQL hanya mengizinkan satu insert berhasil. Baik, sekarang saya akan mencoba build image dan menjalankan service dengan Docker Compose. Nah, di output ini terlihat PostgreSQL dan Redis sudah healthy.
Agregator juga sudah berjalan dan membuka port 8080 serta dua worker juga aktif. Ini menunjukkan sistem multi-service berhasil dijalankan. Kemudian saya akan coba menunjukkan idempotensi dan deduplication. Pertama, saya ambil statistik terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat ya statistiknya, di mana ada receive 2000, 20.000, ada unique process 14.000 dan duplicate drop 6.000. Kemudian data lain-lainnya. Mungkin saya akan coba kirim satu event dengan topik bernama demo idempotensi dan event ID bernama demo duplication. Demo duplicate 001. Kemudian di sini terlihat ya, dimana eventnya sudah muncul di start, nilai resepnya juga udah bertambah. Jika event ini baru juga dari database, jadinya unique prosesnya juga bertambah di sini. Mungkin kita lanjut untuk mencoba kirim duplikat beberapa kali, karena topik dan event ID sama, event bracketnya pastinya kalau misalkan dikirim yang sama bakal dianggap duplikat. Jadinya ini bisa membuktikan idempotent consumer. Request boleh kirim ulang, tapi efek penyimpanannya cuma boleh terjadi sekali. Oke, akan saya coba untuk kirim sekitar 5 kali. Dan di sini udah terlihat ya, dimana sudah masuk, dan di sini receive-nya udah jadi 2026.006 sama unique prosesnya tetap 14.001 karena ini dikirimnya duplikat, jadi bukan data yang unik. Ini jadinya bukti ada duplication persistent di level database. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke melihat log workernya terlebih dahulu ya. Nah, di log worker terlihat pesan proses untuk event unik dan duplicate drop untuk event duplikat. Dengan ini berarti perilaku dedup terlihat ya. Mungkin langsung saja kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kode worker. Sekarang saya akan jelaskan bagian transaksi dan kontrol konkurensi. Di worker, setiap event diproses di dalam session begin. Jadi insert event dan update statistik berada dalam satu transaksi. Worker menggunakan insert. Jika insert berhasil, unique process naik, dan jika insert gagal karena konflik, duplicate drop naik. Isolation level yang dipakai adalah default PostgreSQL, yaitu read commit. Ini cukup karena correctness utama dijaga oleh unique constraint dan observed atomic. Loss update pada statistik dihindari dengan SQL expression, bukan read modify write di memori aplikasi. Selanjutnya untuk simulasi race condition manual. Sekarang saya akan mencoba tembak 10 request secara paralel dengan event yang sama. Karena ada dua worker, event ini bisa diproses secara konkuren. Hasil yang benar adalah hanya satu event unik diproses, sedangkan sisanya masuk duplicate drop. Mungkin saya akan tampilkan dulu stat sebelumnya.
Kemudian kirim 10 request secara paralel. Nah, di event topik demo konkurensi event res 01 hanya muncul sekali. Di start receive bertambah 10, tapi event unik hanya bertambah 1 kalau misalkan event tersebut belum pernah ada. Sisanya dihitung sebagai duplicate drop. Ini menunjukkan race condition antar worker tidak menghasilkan double proses. Baik, mungkin selanjutnya kita ke bagian integration test. Tes ini mencakup validasi skema, batch publish, idempotensi, race condition, concurrency start, dan filter topik. Di mana untuk tesnya ada sekitar 4 dari tes idempotensi dan mungkin sekitar 10 dari tes integration. Mungkin akan kita langsung coba saja. Nah, hasil verifikasinya ada 14 tes lulus ya. Jadinya dari semua tes tersebut dari tes tersebut berhasil pas, dengan dimana ini berarti memperkuat dari correctness-nya. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke bagian crash recreate container dan bukti persistensi volume. Untuk pertama, saya akan mencoba mengambil statistik event demo sebelum recreate. Di bagian ini saya juga tunjukkan name volume yang dipakai sistem. Ada 2 volume penting, PG data dan PostgreSQL, dan broker data untuk Redis. Nah, di output volume ada yang mengandung kata di mana sebentar. Nah, ini di volume tadi ada PG data dan broker data. Nama lengkapnya itu biasanya mengikuti nama folder compose, misalnya Oasister PubSub PG data, atau misalkan Oasister PubSub broker data. Volume PG data itu adalah tempat PostgreSQL menyimpan dedup store, yaitu tabel proses event dan stats dan unique constraint topic event ID. Selama volume ini tidak dihapus, event yang sudah pernah diproses tetap dikenali sebagai event lama walaupun kontainer aplikasi di recreate. Volume broker data dipakai oleh Redis di path data. Perannya berbeda dari PG data. Redis menjadi broker queue dan menyimpan data internal broker. Pada sistem ini, correctness idempotensi tidak bergantung hanya pada Redis, tapi pada PostgreSQL. Jadi kalau menjelaskan persistensi, mungkin bisa dibilang bahwa PG data adalah durability utama untuk deduplication, sedangkan broker data adalah persistensi untuk service broker. Mungkin bisa kita lihat secara mount volumenya berikut ini. Baik, mungkin kita langsung lanjut saja ke recreate aggregator dan worker. Saya tidak menghapus volume dan tidak menjalankan docker compose down. Artinya storage PostgreSQL tetap memakai volume PG data dan broker Redis tetap memakai broker data.
Oke, mungkin kita lanjut ke bukti data. Setelah agregator dan worker dibuat ulang, saya cek lagi start dan event. Jika data masih muncul, berarti data tidak hilang walaupun kontainer aplikasi di recreate. Ini karena data berada di volume PostgreSQL, bukan di file system kontainer aplikasi. Baik, mungkin kita lanjut ke bagian selanjutnya. Pertama saya akan recreate kontainer aplikasi, yaitu agregator dan worker. Saya tidak menghapus volume dan tidak menjalankan docker compose down. Jadinya artinya storage PostgreSQL tetap memakai volume PG data dan broker Redis tetap memakai broker data. Nah, setelah agregator dan worker dibuat ulang, saya cek lagi start dan event. Jika data masih muncul, berarti data tidak hilang walaupun kontainer aplikasi di recreate. Ini karena data berada di volume PostgreSQL, bukan di file system kontainer aplikasi. Sebentar. Lalu kita coba kirim event lama lagi. Nah, setelah kontainer aplikasi dibuat ulang, event lama masih ada di event. Karena event dengan topik dan event ID yang sama, dikirim lagi. Sistem tetap mengenalinya sebagai duplikat. Ini membuktikan di store persistent di PostgreSQL volume PG data. Nah, mungkin sebagai tambahan saya akan menunjukkan peran broker data. Untuk demo ini sih sifatnya mungkin opsional, tapi akan saya coba tunjukkan. Caranya, saya stop worker sebentar agar event tambahan di queue Redis. Setelah itu saya publish satu event. Cek panjang queue, recreate broker, lalu cek queue lagi. Setelah selesai, worker dinyalakan lagi agar event diproses.
Nah, jika queue tetap ada setelah broker di recreate, itu menunjukkan broker data ikut mempertahankan data Redis. Namun penilaian idempotensi dan deduplication itu bukti yang paling penting. Tetap PostgreSQL PG Data, karena disanalah constraint topic event ID disimpan. Mungkin selanjutnya untuk keamanan jaringan lokal dan tidak ada dependensi eksternal. Di Compose hanya agregator yang ekspos port 8080 ke host. Redis dan PostgreSQL tidak ekspor ke host, sehingga tidak bisa diakses langsung dari luar Compose network. Semua komunikasi runtime terjadi di jaringan lokal Compose. Di kolom port, agregator memiliki mapping 0000 8080. Redis dan PostgreSQL hanya menampilkan port internal container, tidak ada mapping ke host. Ini sesuai dengan requirement bahwa sistem tidak menggunakan layanan eksternal publik saat runtime. Mungkin kita lihat juga ke agregator Docker file. Dockerfile aggregator memakai base Python 3.11 Slim, menginstal dependensi, lalu membuat user non-root app user. Ini mengurangi resiko karena proses aplikasi tidak berjalan sebagai root. Kemudian database URL memakai hostname storage, Redis URL memakai hostname broker. Keduanya adalah DNS service name internal Compose, bukan alamat publik. Oke. Selanjutnya, observability disediakan melalui endpoint stat, endpoint event, dan log worker stat. Menampilkan total event diterima, jumlah event unik, jumlah duplikat yang dibuang, distribusi topik, dan uptime agregator. Sekarang saya akan jalankan Publisher Simulator. Publisher ini membuat 20.000 event dengan 14.000 event unik dan 6.000 event duplikat atau 30% duplikasi. Event dikirim dalam batch berisi 500 event. Saya akan jalankan publishernya. Kemudian pantau queue dan stat. Ketika publisher berjalan, receive akan naik, worker kemudian mengosongkan Redis queue. Setelah line event queue menjadi 0, nilai unique process duplicate drop seharusnya sama dengan receive. Jika volume pernah berisi data lama, duplicate count bisa lebih besar dari 6000 karena event lama tetap dikenali sebagai duplikat. Itu adalah bukti tambahan bahwa dedup style persistent. Mungkin jika ingin melihat log publisher,
Baik, kita lanjut. Untuk penutup, saya akan memberikan ringkasan. Sistem ini menggunakan arsitektur PubSub karena log aggregation membutuhkan decoupling antara penerimaan event dan pemrosesan event. Redis dipakai sebagai broker internal agar agregator dapat menerima event dengan cepat. PostgreSQL dipakai sebagai storage persistent dan sebagai sumber correctness untuk deduplication melalui unique constraint topic event ID. Delivery model sistem ini adalah at least once. Artinya event boleh terkirim lebih dari sekali, tetapi consumer dibuat idempotent sehingga efek akhirnya tetap benar, exactly once end to end. Sulit dicapai pada sistem distribusi, sehingga pendekatan yang lebih realistis adalah membuat operasi write aman terhadap duplikasi. Transaksi digunakan di worker agar insert event dan update statistik menjadi satu unit kerja. Kontrol konkurensi dilakukan dengan insert sehingga multi worker tidak menyebabkan double processing. Persistensi dijaga oleh name volume PostgreSQL. Observability disediakan lewat stats, event dan logging process serta duplicate drop. Dengan demikian mungkin sekian dari demo saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.